Bapa Surgawi, terima kasih karena masih terus memberikan kesehatan dan sukacita bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati dan berilah hikmat pada hamba-Mu, supaya dapat memberikan penjelasan terhadap firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita sesuai dengan Almanak HKBP untuk hari Minggu 12 September 2021 bertema Marhabisuhon di Bagasan Yesus atau berhikmat dalam Yesus dari Markus 8 ayat 31 sampai 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Kristus, saya sebetulnya hanya ingin menambahi pemikiran yang saya rangkum dari beberapa sumber untuk khotbah yang akan kita dengar atau yang mungkin sudah kita dengar pada khotbah hari ini di Gereja HKBP. Sekali lagi, minggu kita hari ini bertema Marhabisuhon di Bagasan Yesus atau berhikmat dalam Yesus. Apa yang dimaksud dengan berhikmat dalam Yesus? Pada nats ini sangat terang benderang dijelaskan bahwa berhikmat dalam Yesus itu adalah yang pertama, memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Pada ayat 38. Dalam konteks ini, pikiran manusia yang diwakili Petrus adalah bahwa bangsa Yahudi dibebaskan dari penjajahan Roma dan menjadi bangsa yang besar dan agung. Itulah yang diharapkan atau yang dipikirkan oleh manusia terhadap keberadaan Yesus di dunia ini. Namun, pikiran Allah adalah keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan manusia dari dosa dan kematian. Jadi sekali lagi, menurut manusia, Yesus Kristus membawa keselamatan atau kelepasan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi menjadi bangsa yang besar dan agung. Tetapi pikiran Allah, kehadiran Yesus Kristus, penyataan diri Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia
dari dosa dan kematian. Dalam hal yang lebih luas, pikiran Allah terhadap manusia adalah bahwa manusia pun harus bisa mewujudkan damai sejahtera di bumi menjadi saluran berkat. Kemudian yang kedua, berhikmat dalam Yesus juga diterangkan dalam hal ini adalah mengikut Yesus dengan setia. Bagaimana mengikut Yesus dengan setia juga telah dijelaskan. Langkahnya adalah yang pertama menyangkal diri dan yang kedua memikul salib. Arti menyangkal diri pada Galatia 2 ayat 20 adalah, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi jelas diterangkan pada Galatia 2 ayat 20 itu, bahwa menyangkal diri itu berarti tidak berorientasi pada kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan Allah, tentu saja peduli pada orang lain. Dalam kenyataannya, kita meskipun seorang pengikut Yesus, tetapi sering sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun kita pengikut Yesus, perilaku atau pada saat yang bersangkutan membuat kebijakan atau peraturan malah menyusahkan banyak orang demi kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya. Dalam bahasa orang Medan dikatakan bahkan si raja tega, tidak peduli orang lain sengsara, yang penting dia beruntung, dia mendapatkan apa yang diharapkannya. Bertolak belakang dengan kepentingan Allah, keberadaan kita di dunia ini untuk mewujudkan damai sejahtera. Kemudian banyak juga di antara kita mencari keuntungan tak terbatas meskipun melanggar perintah Tuhan. Misalnya korupsi, rentenir, penipuan online yang menjadi fenomena sekarang ini, dan lain-lain. Semuanya tidak peduli firman Tuhan. Yang penting itu semua membawa keberuntungan, membawa harta yang berlimpah bagi yang bersangkutan. Kristen tapi tidak mewujudkan atau tidak sepikiran dengan kehendak Allah. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Yang kedua, arti menyangkal diri adalah bila kita diperkenankan Tuhan mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan yang gilang gemilang, kita harus menyadari bahwa itu bukanlah semata-mata atas usaha atau kerja keras kita atau karena pikiran kita dan sebagainya. Kita harus menyadari bahwa semuanya itu usaha kita diberkati oleh Tuhan dan kita diperkenankan untuk meraihnya. Janganlah kita menjadi sombong karena pencapaian yang luar biasa yang mungkin kita dapatkan. Itulah arti menyangkal diri. Sekali lagi, arti menyangkal diri itu adalah mewujudkan kepentingan Allah di dunia ini. Keberadaan kita sebagai pengikut Kristus harus dalam koridor
mewujudkan kepentingan Tuhan, bukan kepentingan diri kita. Dan yang kedua, bila Tuhan memperkenankan kita meraih keberhasilan yang gilang gemilang, haruslah kita menyadari bahwa itu lebih pada pertolongan dan berkat Tuhan. Kemudian apa yang dimaksud dengan memikul salib? Pada nats ini jelas sekali disebutkan bahwa memikul salib itu adalah rela menderita, bahkan harus sampai mati demi Kristus dan kebenaran. Juga dalam kenyataannya, ternyata iman percaya kita atau komitmen kita mengikut Kristus itu tidak rela atau tidak mau memikul salib. Kita banyak yang undur iman di antara kita karena wanita, jabatan, dan harta, dan banyak lagi. Mungkin kita menyembah ilah lain karena kita tidak mau menderita untuk mendapatkan harta, kekuatan, dan sebagainya. Tidak rela menderita, tidak rela memikul salib. Dalam beberapa hal, maksud saya dalam beberapa referensi yang saya baca, arti memikul salib itu lebih pada yang pertama ini saja. Saya tidak sepenuhnya setuju. Ya, memang memikul salib itu adalah rela menderita demi menegakkan kebenaran, demi mengikut Yesus dengan setia, bahkan harus mati. Akan tetapi, setia dalam penderitaan juga menurut hemat saya adalah bagian dari memikul salib. Mengapa? Karena kita sepenuhnya harus sadar bahwa dosa itu berakibat pada penderitaan bagi manusia, diwariskan terus-menerus, bahkan hingga pada akhirnya kita harus mati semua. Kita dalam perjalanan hidup kita pastilah mengalami penderitaan. Mungkin penyakit berat, bisnis gagal, terkena malapetaka, kehilangan orang terkasih, dan beragam penderitaan lain. Saat ini kita malah menghadapi bahaya pandemi COVID-19 yang telah merenggut nyawa banyak orang, sehingga banyak orang menderita, bahkan perekonomian seseorang pun banyak yang menjadi kesulitan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita dalam perjalanan hidup kita juga diperkenankan Tuhan menderita, yang penting yang harus kita lakukan adalah bahwa kita menyadari Tuhan mengizinkannya. Dan Tuhan juga pada khotbah minggu yang lalu mengatakan, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Hadapilah penderitaan itu, kita minta pertolongan dari Tuhan. Pasti Tuhan akan melepaskan kita. Istri saya bekerja di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Di sana pernah ada seorang ibu tervonis kanker payudara stadium 4 dan harus dioperasi. Setelah itu harus menjalani kemoterapi, kemudian makan minum obat-obatan, harus juga menjaga makanan dan perilaku hidup sehat dan sebagainya. Puji Tuhan, ibu itu
berkomitmen pada dirinya sendiri, bersemangat memohon pertolongan Tuhan, sehingga ia dapat dikatakan bebas dari kanker payudara tersebut, bahkan hingga berumur 94 tahun. Ia menjadi duta kanker. Jadi, ini adalah pengalaman yang berharga bagi kita. Bila kita diperkenankan Tuhan menderita, bahkan menderita yang sangat berat, itu adalah jalan Tuhan untuk memperlihatkan bahwa kuasa-Nya sangat ajaib, tidak terbatas. Jadi, penderitaan juga merupakan salib yang harus kita pikul, dan kita haruslah tetap setia. Meskipun mungkin bila kita menghadapi penderitaan seperti ibu tadi tidak mengalami kesembuhan misalnya, tetapi kita harus tetap setia. Yang kita yakini adalah dengan setia pada Tuhan, kita akan memperoleh mahkota kehidupan di sorga kelak. Jadi tidak perlu takut atau menghindar atau apalagi frustasi, bahkan menurunkan iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya agak menggelitik dengan bagian nats ini dengan memikul salib tersebut. Bagaimana dengan orang yang tidak pernah memikul salib misalnya? Ada orang sejak lahir pun sudah menjadi Raja Paduka, anak sultan, hidup dalam bergelimang harta, kemewahan, dan sebagainya. Mungkin ada juga orang di tengah perjalanan hidupnya mencapai kemewahan sedemikian. Saya pernah melihat seseorang disemayamkan di rumah duka RSPAD yang begitu besar. Semua ruangan di-booking selama beberapa hari, lantai 1 dan 2. Mungkin untuk prosesi pemakamannya saja menghabiskan ratusan juta, dan dimakamkan di San Diego Hills. Sepertinya dia tidak memikul salib. Banyak juga mungkin orang yang seperti itu. Apakah mereka nanti akan sampai pada kerajaan surga, memperoleh mahkota kehidupan? Tentu saja yang menjawab hal ini hanyalah Tuhan. Cuma perlu kita renungkan, orang yang mencapai kesuksesan sedemikian, atau orang yang mungkin dianugerahkan hal sedemikian sejak lahirnya, haruslah menyadari yang pertama tadi, tetap berkoridor pada kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu? Ya, dia harus menjadi sumber atau saluran berkat, mewujudkan damai sejahtera di dunia ini. Jadi bila Tuhan memperkenankan Bapak Ibu mencapai kesuksesan yang luar biasa, Bapak Ibu atau kita harus juga berbuat sesuatu yang luar biasa, mewujudkan kehendak Allah di bumi ini, yaitu menjadi saluran berkat, menjadi sumber damai sejahtera. Bila tidak, ya firman Tuhan mengatakan di Matius 19 ayat 24, artinya bila kesuksesan luar biasa, kemewahan yang berlimpah yang diizinkan Tuhan berada menjadi bagian dari Bapak Ibu, tetapi hanya mementingkan diri sendiri atau keluarga saja atau kelompok, firman Tuhan mengatakan pada Matius 19 ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadilah menjadi saluran berkat oleh karena itu.
mewujudkan kehendak Allah di bumi ini. Jadi kesimpulannya dapat saya sampaikan, yang pertama, berhikmat dalam Yesus adalah berpikir dan bersikap menurut pikiran atau rencana Allah. Yang kedua, berhikmat dalam Yesus adalah setia mengikut Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib. Yang ketiga, bila kita diperkenankan Tuhan keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa, itu adalah lebih pada pertolongan dan berkat dari Tuhan, bukan semata-mata karena usaha kita. Jadi janganlah egois, tetapi jadilah saluran berkat, mewujudkan damai sejahtera. Yang keempat, bila kita diperkenankan Tuhan menderita, tetaplah setia, pikul salib, jadilah duta Allah, mewujudkan keajaiban atau kemahakuasaan Allah. Yang kelima, baik susah maupun senang, dengan berhikmat dalam Yesus, artinya kita tetap setia mengikuti Yesus, maka kita dipastikan akan sampai di rumah Bapa di surga. Demikian yang bisa saya bagikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan menyertai dan memberikan hikmat bagi hamba untuk menjelaskan sedikit firman. Berkatilah itu supaya dapat menguatkan iman percaya kami, menambah apa yang sudah kami peroleh di tempat ibadah kami masing-masing. Tuhan, izinkanlah kami untuk selalu berhikmat dalam Engkau. Kami dapat menjadi alat-Mu untuk mewujudkan kehendak-Mu di bumi ini, yaitu menjadi saluran berkat damai sejahtera. Bila kami Engkau perkenankan sukses berkelimpahan, kami dapat berbuat lebih banyak untuk sesama kami. Namun bila kami dalam keadaan kesusahan, penderitaan, kami selalu berserah mohon pertolongan dan bilang Engkau berkenan, kami pun bisa menjadi sumber atau bagian dari keajaiban-Mu yang luar biasa sepanjang masa. Biarlah kami terus tetap setia sehingga kami beroleh kehidupan yang kekal di surga bersama Tuhan. Dalam Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.